Hai teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai top-down parser. Nah, kita akan mulai dengan bagaimana untuk mencari nilai first set dan nilai follow set, serta teman-teman perlu mengetahui apa itu first set dan follow set yang akan kita gunakan di dalam top-down parsing ini. Mari kita bahas bersama. Di akhir sesi ini diharapkan teman-teman semua bisa memahami bagaimana cara mendapatkan nilai first set dan follow set yang kita nanti akan gunakan untuk membuat parsing table. Sebelum kita mencari nilai first dan follow setnya, maka kita pahami dulu apa itu first set dan apa itu follow set. Dua buah fungsi yang nantinya kita akan gunakan untuk membuat LL1 parsing table itu adalah si first set dan follow setnya. Kalau first set itu sebenarnya merupakan kumpulan dari terminal yang muncul sebagai simbol pertama. Jadi contoh kita punya first dari alpha nih, kita mau cari first dari alpha. Maka apa maksudnya first dari alpha? Itu adalah sebuah kumpulan simbol terminal yang nantinya bakal muncul sebagai simbol pertama di dalam sebuah string yang diturunkan dari alpha. Di mana alpha ini adalah string simbol dari tata bahasa atau yang biasa kita sebut juga dengan variabel di dalam konteks programmernya kita. Jadi kalau alpha itu bisa diderivasi menjadi epsilon, maka berarti epsilon itu juga merupakan bagian dari first set-nya dari alpha tersebut. Sedangkan follow set itu adalah kumpulan terminal juga, tetapi yang muncul setelah, jadi follow. Jadi setelah dari non-terminal A misalkan. Ya, jadi contoh kita mau cari follow set dari A, variabel A, maka kita akan mencari kira-kira terminal-terminal apa saja yang mungkin muncul setelah si variabel, kemunculan si variabel A ini gitu, dalam string yang diturunkan dari start symbol. Nah, berikut ini adalah algoritma untuk pencarian nilai first set-nya. Jadi kita punya 3 rule di sini. Kalau X itu adalah terminal simbol, jadi kita mau cari first X nih. X-nya itu ternyata adalah terminal simbol. Maka X itu adalah bagian dari si first dari X. Kemudian jika X itu adalah non-terminal simbol, jadi dia itu adalah variabel, maka kita berlakukan dua aturan ini. Si X-nya itu bisa diderivasi menjadi Y1, Y2, sampai Yn. Itu adalah aturan produksinya ya. Nah, maka akan diberlakukan pengecekan jika sebuah terminal A berada di dalam first dari YI, di mana I-nya itu mulai dari 1 dan seterusnya gitu ya. Dan epsilon itu juga berada pada first YJ, di mana J-nya mulai dari 1 sampai I-1. Nah, maka A itu adalah bagian dari first X-nya. Tapi kalau misalkan ada epsilon berada di dalam first-nya YJ untuk J-nya itu 1 sampai ke N, maka epsilon itu juga menjadi first-nya dari si X-nya. Nah, untuk aturan ketiga, kalau X-nya adalah epsilon, maka epsilon juga masuk sebagai bagian dari first X-nya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung pakai contoh konteks programmernya. Nah, di sini ada konteks programmer. Kita akan coba bahas untuk variabel S, A, B, C, D. Dengan aturan-aturan produksi yang ada di sana. Ketika kita mau mencari nilai first set, maka biasakan memulai dari bagian paling bawah dulu untuk bottomnya dari grammar yang kita ada. Karena kenapa? Karena kalau biasanya yang kita tuliskan mulai dari start symbol, kemudian yang berikutnya, itu cenderung untuk memanggil aturan produksinya yang lain. Sedangkan untuk aturan produksinya yang lain yang lebih mengarah ke arah terminal, stopping point-nya, biasa kita letakkan di bagian bawah-bawah. Maka lebih mudah jika kita kerjakan mulai dari yang paling bawah terlebih dahulu. Jadi di sini kita lihat ada D. Kita mau mencari nilai first set dari D. Artinya kalau misalkan si D ini diderivasi,
Dia bisa punya pilihan D itu derivasi menjadi D kecil, atau dia bisa punya pilihan D derivasi menjadi epsilon. Kalau D diderivasi menjadi D kecil, maka D kecil ini berpotensi, ya, dia memang bakal menjadi awalan dari si first yang D-nya. Dia derivasi akan mempunyai awalan apa? Berarti dia bisa punya D. Demikian juga untuk D yang ini, dia derivasi bisa memiliki awalan epsilon. Sehingga kita akan punya first set dari si D adalah D kecil dan epsilon. Demikian juga untuk variabel C. C di sini ketika kita derivasi, kita bisa memiliki C kecil atau bisa memiliki epsilon. Maka kita akan punya first set dari si C adalah C kecil dan epsilon. Untuk B juga sama, B itu bisa diderivasi menjadi B kecil saja, tidak bisa menjadi epsilon. Sehingga dari first set dari si B-nya ini adalah si B kecil. Lanjut lagi, A juga sama, A bisa derivasi menjadi A kecil atau epsilon, maka kita akan mempunyai first set-nya adalah A kecil dan epsilon. Nah, lanjut untuk yang S. S ini dia memiliki derivasi yaitu A, B, C, D. Di mana A ini merupakan sebuah variabel. Nah, kalau si A ini adalah variabel, berarti kan dia bisa diderivasi kembali. Nah, ketika diderivasi kembali, apa yang memungkinkan awalannya si A ini, yang set terminal dari si A, awalannya si A, itu pastinya bakal menjadi awalannya dari si S juga, karena si A ini letaknya di paling depan juga, di paling kiri awalannya. Maka berlaku yang namanya first dari si S ini, first dari si S ini adalah first dari si A-nya. Ya, jadi sehingga first dari A itu apa? Berarti dia bisa mungkin punya A, dia bisa juga punya epsilon. Ya, jadi di sini kita akan punya A. Kalau dia ternyata A-nya bisa diderivasi menjadi epsilon, epsilon itu kan adalah empty string. Ketika kita bikin dia empty string, maka kita bisa punya kemungkinan si S ini awalannya adalah sesuai dengan awalan dari si B. Ya, anggapannya jika A-nya adalah diderivasi menjadi epsilon, maka first dari S akan menjadi sama dengan first dari si B. First dari si B adalah si B saja. Sehingga stop sampai di sini kita akan punya first set dari si S adalah A dan B. Kalau misalkan ternyata first dari B ini bisa memungkinkan epsilon, maka proses akan terus berlanjut. Jadi kalau misalkan B bisa epsilon, berarti first dari S ini akan menjadi first dari C. Kalau C-nya bisa epsilon, ya first dari S ini sama dengan first dari D. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi dipastikan apakah dia ada epsilon atau tidak ada. Kalau sini kan contoh dia tidak bisa menjadi epsilon, artinya dia stop sampai di sini saja. Berarti awalan dia ya paling tidak memiliki bisa jadi si A-nya, bisa jadi si B-nya.